Selamat datang kembali di Piranbae. Terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, dan selamat hingga akhirat. Di video kali ini, di mana kita akan mengajak Anda untuk menjelajahi kota-kota paling unik di dunia. Tempat-tempat yang penuh dengan keajaiban, tradisi, dan kisah-kisah menarik yang jarang ditemukan di tempat lain. Dari kota bawah tanah yang tersembunyi di gurun, hingga kota-kota yang tampak seperti replika dari negara lain. Setiap sudut dunia ini menyimpan kejutan yang luar biasa. Bersiaplah untuk melihat bagaimana arsitektur, budaya, dan sejarah dapat menciptakan kota-kota yang tak hanya berbeda, tetapi juga memikat imajinasi. Jadi, siapkan diri Anda untuk berkeliling ke kota-kota yang tak biasa, yang mungkin bisa menginspirasi Anda untuk merencanakan petualangan berikutnya. Ibu kota dunia. Dongguan, sebuah kota industri di Cina yang dijuluki ibu kota dunia untuk produksi barang. Dikenal karena ketidakseimbangan demografis yang unik. Dengan mayoritas populasi pekerjanya adalah perempuan akibat tingginya jumlah pabrik yang mempekerjakan tenaga kerja wanita, kota ini mengalami kekurangan pria secara signifikan. Ketidakseimbangan ini memicu fenomena sosial di mana perempuan bersaing untuk mendapatkan pasangan. Suatu keadaan yang tidak biasa di negara dengan tradisi patriarki kuat. Para pria di Dongguan bahkan sering menjadi sorotan karena memiliki lebih dari satu pasangan, fenomena yang dianggap lumrah di kota tersebut. Ketimpangan gender ini mencerminkan dampak dinamis dari urbanisasi dan industrialisasi pada struktur sosial, menciptakan situasi unik yang mengundang perhatian dari para sosiolog dan media internasional. Eko Atlantik. Kota terapung Eko Atlantik yang berfungsi ganda sebagai tambang minyak merupakan visi ambisius yang mulai terwujud di perairan lepas pantai negara-negara penghasil minyak seperti Nigeria. Meskipun tidak secara eksklusif dikenal sebagai kota terapung, struktur serupa ini sering dijumpai di anjungan minyak besar, seperti yang ditemukan di lepas pantai Teluk Meksiko dan Laut Utara. Anjungan-anjungan ini tidak hanya menjadi pusat eksplorasi minyak dan gas, tetapi juga dirancang untuk menampung ratusan pekerja dengan fasilitas tempat tinggal, rekreasi, hingga ruang kesehatan. Proyek-proyek futuristik seperti ini sering dilihat sebagai langkah awal menuju kota terapung mandiri yang dapat mengakomodasi kebutuhan energi dan hunian manusia di tengah tantangan perubahan iklim serta kenaikan permukaan laut. Kota tertinggi di dunia. La Rinconada, sebuah kota tambang emas di Peru, memegang rekor sebagai kota dengan ketinggian tertinggi di dunia, terletak pada ketinggian sekitar 5.100 meter di atas permukaan laut di pegunungan Andes. Kota ini dihuni oleh lebih dari 30.000 orang. Meski kondisi lingkungannya ekstrim dengan suhu dingin dan kadar oksigen yang sangat rendah. Mayoritas penduduknya bekerja di tambang emas informal dengan sistem pembayaran unik yang dikenal sebagai chachoreo, di mana pekerja menggali emas tanpa gaji tetap, dan hanya diizinkan mengambil hasil tambang untuk mereka sendiri pada hari-hari tertentu. Kondisi sanitasi yang buruk dan minimnya infrastruktur dasar menjadikan La Rinconada sebagai potret paradoks. Tempat di mana mimpi akan kekayaan dari emas berhadapan dengan kerasnya perjuangan hidup di salah satu lingkungan paling tidak ramah bagi manusia di bumi. Kota Kembar. Candido Godeu, sebuah kota kecil di Brasil Selatan, dikenal sebagai Kota Kembar, karena tingginya angka kelahiran anak kembar di daerah tersebut. Kota ini, yang mayoritas penduduknya adalah keturunan imigran Jerman, menarik perhatian dunia karena sekitar 10% kelahiran di sana adalah anak kembar, jauh di atas rata-rata global. Para ilmuwan menyelidiki berbagai kemungkinan penyebab fenomena ini, mulai dari faktor genetik hingga pengaruh lingkungan, seperti kualitas air atau pola makan khas lokal. Salah satu teori populer adalah adanya gen kembar yang kuat dalam populasi ini, diwariskan melalui generasi. Kota ini bahkan merayakan keunikan mereka dengan festival tahunan bertema kembar, menjadikannya daya tarik wisata unik sekaligus misteri ilmiah yang belum sepenuhnya terpecahkan. Kota Biru. Juscar, sebuah desa kecil di wilayah Andalusia, Spanyol, dikenal dunia sebagai Kota Biru, setelah seluruh bangunannya dicat biru cerah pada tahun 2011 sebagai bagian dari kampanye promosi film The Smurfs. Awalnya, pengecatan ini dimaksudkan sebagai langkah sementara, tetapi desa tersebut memilih untuk mempertahankan warna biru karena lonjakan wisatawan yang penasaran. Sebelum transformasinya, Juscar adalah desa tradisional dengan rumah bercat putih khas arsitektur Andalusia. Kini, setiap sudut desa, mulai dari gereja hingga balai kota, memancarkan nuansa biru yang memikat, lengkap dengan patung-patung Smurf sebagai daya tarik tambahan. Juscar menjadi contoh unik bagaimana pemasaran kreatif dapat mengubah nasib sebuah desa kecil, menjadikannya tujuan wisata ikonik dengan ekonomi lokal yang lebih dinamis.
Ibu kota opal dunia. Cober Pedy, sebuah kota kecil di Australia Selatan, dikenal sebagai ibu kota opal dunia, dan uniknya, sebagian besar penduduknya tinggal di rumah bawah tanah yang disebut dugots. Kota ini dibangun di bawah permukaan tanah untuk melindungi warganya dari suhu ekstrim gurun, yang dapat mencapai 40 derajat Celcius lebih pada siang hari dan turun drastis di malam hari. Awalnya, kota ini berkembang pesat sejak penemuan opal pada tahun 1915, menarik penambang dari berbagai belahan dunia. Selain rumah, Cober Pedy memiliki gereja, museum, hingga hotel yang semuanya terletak di bawah tanah, menciptakan pengalaman unik bagi pengunjung. Kota ini adalah bukti kreativitas manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan keras sekaligus mempertahankan pesona budaya tambang yang khas. Kota Monyet. Di Delhi, India, kawasan tertentu dijuluki Kota Monyet karena populasi monyet liar, terutama jenis Rhesus macaque, yang berkeliaran bebas di jalanan, taman, dan bahkan gedung-gedung pemerintahan. Monyet-monyet ini sering menjadi pusat perhatian sekaligus tantangan, karena mereka kerap mencuri makanan, merusak properti, dan bahkan menyerang manusia jika merasa terancam. Kota suci ini menarik monyet karena banyaknya kuil dan warga yang memberi makan mereka sebagai bagian dari praktik keagamaan. Karena monyet dianggap suci dalam agama Hindu, sebagai perwujudan Hanuman, Dewa Kera. Meski dihormati, konflik antara manusia dan monyet terus meningkat, memaksa pihak berwenang menggunakan berbagai strategi, termasuk relokasi monyet ke cagar alam, untuk mengatasi masalah ini tanpa melukai hewan yang dihormati tersebut. Kota Terapung. USS Abraham Lincoln, CVN-72, salah satu kapal induk kelas Nimitz milik Angkatan Laut Amerika Serikat, sering digambarkan sebagai kota terapung, karena mampu menampung lebih dari 5.000 orang, termasuk pelaut, pilot, dan staf pendukung. Dengan panjang sekitar 333 meter, kapal perang ini memiliki fasilitas lengkap seperti rumah sakit, gym, ruang makan besar, toko serba ada, hingga kapel, menciptakan ekosistem mandiri yang berfungsi penuh di tengah lautan. Kapal induk ini menjadi pusat komando dan operasi selama misi militer, dengan landasan pacu untuk pesawat tempur dan helikopter di atasnya. Kehidupan di kapal ini sangat terorganisir, dengan rutinitas ketat untuk memastikan kelancaran operasional. Selain menjadi simbol kekuatan militer, kapal ini juga mencerminkan kemampuan manusia menciptakan infrastruktur raksasa yang bergerak, sekaligus menjadi tempat tinggal ribuan orang di tengah samudra. Kota Boneka. Nagoro, sebuah desa kecil di Pulau Shikoku, Jepang, dikenal sebagai Kota Boneka, karena dihuni oleh lebih banyak boneka daripada manusia. Desa ini dulunya memiliki populasi yang cukup besar, tetapi seiring waktu, banyak penduduk yang meninggal atau pindah ke kota-kota besar, meninggalkan Nagoro hampir kosong. Tsukimi Ayano, seorang penduduk setempat, mulai membuat boneka seukuran manusia untuk menggantikan para penduduk yang telah tiada atau pindah. Boneka-boneka ini ditempatkan di berbagai lokasi, seperti sekolah, ladang, dan rumah, menciptakan suasana yang menyerupai desa yang masih hidup, meski sebenarnya sunyi. Meskipun menarik wisatawan, Nagoro juga memunculkan rasa melankolis dan menyeramkan, menjadi simbol dari realitas pedesaan Jepang yang menghadapi krisis populasi dan urbanisasi yang terus meningkat. Kota Neraka. Hell, sebuah kota kecil di negara bagian Michigan, Amerika Serikat, terkenal karena namanya yang unik dan sering menjadi bahan lelucon serta daya tarik wisata. Kota ini, yang hanya berpenduduk sekitar 70 orang, menarik perhatian dengan tema neraka yang diusungnya, termasuk toko souvenir, kantor pos yang menawarkan surat dari neraka, dan atraksi wisata seperti menyegel dokumen di es neraka. Nama Hell sendiri memiliki beberapa asal-usul yang diperdebatkan. Salah satunya berasal dari komentar seorang imigran Jerman di abad ke-19 yang mengatakan, "So skon Hell", yang berarti, sangat terang. Ketika melihat sinar matahari di tempat itu, meski kecil, Hell telah menjadi destinasi populer bagi wisatawan yang ingin berfoto dengan tanda kota, atau sekadar menikmati suasana jenaka yang ditawarkan oleh nama uniknya. Kota yang terbakar. Centralia, sebuah kota kecil di Pennsylvania, Amerika Serikat, dikenal sebagai kota yang terbakar, setelah api tambang batu bara bawah tanah yang dimulai pada tahun 1962 tidak pernah berhasil dipadamkan dan terus membara hingga hari ini. Kebakaran ini bermula dari pembakaran sampah di dekat tambang yang tidak sengaja menjalar ke lapisan batu bara, menciptakan api yang tak terkendali di bawah tanah. Asap beracun, tanah yang runtuh, dan jalanan yang retak akibat panas menyebabkan evakuasi hampir seluruh penduduknya pada tahun 1980-an. Saat ini, hanya segelintir orang yang memilih tetap tinggal,
Meski kota ini resmi dianggap tidak layak huni, dengan lanskap menyerupai dunia pasca-apokaliptik, Centralia menarik pengunjung yang penasaran akan kota yang nyaris ditelan oleh api abadi, menjadi simbol dari dampak bencana lingkungan akibat kelalaian manusia. Kota Batu Pasir, Matmata, sebuah kota unik di Tunisia, terkenal dengan rumah-rumah bawah tanahnya yang digali langsung ke dalam batu pasir untuk melindungi penduduknya dari suhu panas ekstrim di Gurun Sahara. Rumah-rumah troglodit ini, yang telah dihuni oleh suku Berber selama berabad-abad, terdiri dari ruang-ruang melingkar yang terhubung melalui terowongan dan diatur di sekitar lubang besar sebagai halaman tengah. Matmata mendapatkan perhatian dunia ketika digunakan sebagai lokasi syuting planet Tatooine dalam film Star Wars, menambah daya tariknya sebagai destinasi wisata. Meskipun sebagian besar penduduk modern telah pindah ke pemukiman di atas tanah, beberapa keluarga masih tinggal di rumah tradisional ini, mempertahankan warisan arsitektur yang berfungsi sebagai contoh inovasi manusia dalam menghadapi tantangan lingkungan ekstrim. Kota Kematian, Colma, sebuah kota kecil di dekat San Francisco, California, dikenal sebagai Kota Kematian karena memiliki lebih banyak makam daripada penduduk. Kota ini menjadi rumah bagi sekitar 1.500 penduduk. Namun jumlah orang yang dimakamkan di sana mencapai lebih dari 1,5 juta. Pada awal abad ke-20, San Francisco menghadapi krisis ruang dan memutuskan untuk memindahkan sebagian besar kuburannya ke Colma, menjadikannya pusat pemakaman besar di kawasan itu. Kota ini memiliki suasana unik, di mana pemakaman mewah berdampingan dengan kehidupan sehari-hari warga. Slogan Colma, "It's great to be alive in Colma," mencerminkan humor gelap warganya yang hidup di tengah lautan kenangan sejarah. Colma kini menjadi tujuan bagi mereka yang ingin menyelami sejarah Bay Area, sekaligus tempat refleksi tentang hubungan manusia dengan kematian. Kota Tanpa Hukum, Slab City, yang terletak di Gurun California, Amerika Serikat, dikenal sebagai Kota Tanpa Hukum, karena statusnya yang tidak terorganisir dan bebas dari regulasi kota resmi. Dikenal juga sebagai The Last Free Place in America, Slab City adalah tempat di mana para pemukim, banyak di antaranya adalah orang-orang yang memilih hidup alternatif, menetap di bekas pangkalan militer yang ditinggalkan. Kota ini tidak memiliki infrastruktur formal, seperti listrik atau air bersih, dan tidak ada sistem pemerintahan atau hukum yang jelas. Meskipun demikian, komunitas yang ada di sana mengatur diri mereka dengan cara yang lebih bebas, mengutamakan kebebasan individu. Salah satu daya tarik utama di Slab City adalah Salvation Mountain, sebuah bukit yang dihiasi dengan lukisan warna-warni yang dibuat oleh seorang seniman bernama Leonard Knight. Meski terdengar seperti tempat yang penuh tantangan, Slab City menawarkan kehidupan yang penuh kreativitas, kebebasan, dan semangat komunitas. Banteng di tengah kota, The Running of the Bulls, atau Encierro, adalah tradisi tahunan yang diadakan di Pamplona, Spanyol, selama Festival San Fermin pada bulan Juli. Dalam acara ini, para peserta, yang sebagian besar adalah pria, berlari di depan kawanan banteng yang dilepaskan di jalan-jalan sempit kota menuju arena adu banteng. Meskipun berbahaya, dengan banyak orang terluka setiap tahunnya, acara ini menarik ribuan wisatawan yang datang untuk merasakan sensasi adrenalin dan keberanian. Tradisi ini dimulai pada abad ke-14 dan telah menjadi bagian dari budaya Spanyol yang terkenal, bahkan mendapatkan perhatian internasional melalui karya sastra, seperti novel Ernest Hemingway, The Sun Also Rises. Meskipun kontroversial karena kekerasannya terhadap hewan, Encierro tetap menjadi simbol keberanian, ketegangan, dan kehebohan, menggabungkan elemen olahraga, budaya, dan sejarah yang telah melibatkan masyarakat setempat selama berabad-abad. Kota Kurcaci, Kota Kurcaci di Cina, yang dikenal sebagai Dwarf City atau Kingdom of the Little People, adalah sebuah desa yang terletak di Provinsi Yunnan, yang dibangun untuk menampung individu-individu dengan tinggi badan pendek. Desa ini mulai dibangun pada tahun 2009 sebagai bagian dari sebuah proyek pariwisata yang kontroversial, dengan tujuan untuk menarik wisatawan yang ingin melihat atraksi unik. Penduduknya, yang memiliki tinggi badan lebih pendek dari rata-rata, tinggal di rumah-rumah yang dirancang kecil dan berbentuk mirip istana, serta bekerja sebagai penghibur dan pemandu wisata di taman-taman tematik. Meskipun proyek ini awalnya menarik perhatian, banyak yang mengkritik pendekatan ini karena dianggap mengeksploitasi orang-orang dengan tinggi badan pendek sebagai objek tontonan. Meskipun demikian, tempat ini tetap menjadi simbol dari kompleksitas dalam pengelolaan pariwisata dan pencarian identitas bagi masyarakat dengan keterbatasan fisik. Kota Duplikat, Kota Tianducheng di Cina adalah contoh unik dari sebuah kota yang direplikasi, dengan arsitektur yang meniru kota Paris, Prancis. Terletak di Provinsi Zhejiang,
Tianducheng dibangun pada awal 2000-an sebagai bagian dari proyek pengembangan kota satelit yang dirancang untuk menampung lebih banyak penduduk dari kota-kota besar seperti Shanghai. Kota ini memiliki replika Menara Eiffel yang setinggi 108 meter, jalanan dengan lampu-lampu yang menyerupai Paris, dan arsitektur bergaya Eropa yang megah. Meskipun kota ini direncanakan untuk menjadi pusat kehidupan modern, Tianducheng justru dikenal karena kepadatan penduduk yang rendah dan sepi, dengan sebagian besar bangunan dan fasilitasnya tidak terisi. Keanehan ini menjadikan Tianducheng sebagai salah satu kota yang paling menarik perhatian di dunia. Simbol dari ambisi besar Cina dalam menciptakan ruang-ruang baru yang terinspirasi oleh ikon global, namun tetap menghadapi tantangan dalam mencapai keberhasilan sosial dan ekonomi yang diinginkan. Kota ramah lingkungan. Air Tips di Taos, New Mexico, adalah sebuah konsep arsitektur ramah lingkungan yang dikembangkan oleh arsitek Michael Reynolds pada 1970-an. Air Tips adalah rumah yang dirancang untuk sepenuhnya mandiri dan berkelanjutan, menggunakan bahan-bahan alami dan daur ulang, seperti ban bekas, botol kaca, dan kaleng untuk membangun dindingnya. Rumah ini dirancang untuk mengumpulkan dan memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal, seperti energi matahari dan angin, serta sistem pengelolaan air hujan dan pengolahan limbah secara alami. Taos menjadi pusat dari gerakan Air Tip, dengan banyak rumah dan komunitas yang dibangun di sana, menawarkan alternatif terhadap gaya hidup konvensional yang bergantung pada energi fosil dan infrastruktur kota. Meskipun tantangan dalam penerapannya tetap ada, Air Tips di Taos memberikan gambaran tentang bagaimana arsitektur bisa menjadi bagian dari solusi untuk masalah lingkungan global. Kota dengan tradisi unik. Suku Kayah, yang juga dikenal sebagai Kain atau Karyang, adalah salah satu kelompok etnis yang mendiami wilayah perbatasan antara Thailand dan Myanmar, khususnya di Provinsi Kayah di Myanmar dan di daerah utara Thailand. Dikenal karena budaya dan tradisi yang kaya, suku ini terkenal dengan wanita-wanita yang mengenakan cincin logam di leher mereka, yang disebut cincin leher panjang, atau giraffe women. Tradisi ini dimulai sejak usia muda, ketika anak perempuan mulai mengenakan cincin logam yang bertujuan untuk memanjangkan leher mereka seiring bertambahnya usia. Cincin ini dipandang sebagai simbol kecantikan dan status sosial, meskipun kontroversial karena dampaknya terhadap kesehatan. Suku Kayah memiliki bahasa, musik, dan tarian tradisional yang unik, serta sistem kepercayaan animisme yang menghormati roh alam. Meskipun telah menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi, suku Kayah tetap mempertahankan identitas budaya mereka di tengah modernisasi yang semakin meluas. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan mengeksplorasi kota-kota unik di seluruh dunia. Setiap kota memiliki cerita dan pesona tersendiri yang membuatnya begitu istimewa. Dan semoga perjalanan ini memberi Anda pandangan baru tentang keragaman yang ada di dunia ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Dan teruslah mencari keajaiban di setiap sudut dunia.